Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Tentunya salam sejahtera untuk kita semuanya dan tentunya kalian semuanya, generasi muda Indonesia, khususnya para pelajar nih. Pada podcast siang hari ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Kita kedatangan tamu dari polisi, yaitu dari Polres Jakarta Barat, yaitu Kasubnit Binmas Polres Jakarta Barat, itu Ibda Gama ya. Dan yang satu lagi yang tentunya sering datang ke sini pembinaan di siswa-siswa sekolah ya, polisi sekolah nih, yaitu Kanit Binmas Polsek Tambora, yaitu AKP Bambang Gunadi tentunya. Pada kesempatan ini tentunya ada hal yang perlu kalian cermati, perlu kalian amati. Ada sebuah pesan-pesan dari beliau untuk ke depan, untuk kita bersama, kalian sebagai para pelajar tentunya, apa sih motivasinya yang ke depan untuk menuju masa depan. Dan kedua adalah resiko dalam pergaulan remaja. Tentunya dari Pak atau Ibda Gama ini akan menyampaikan pesan-pesan khusus untuk para pelajar ini. Silakan Bang, ayo monggo silakan. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya siapa nih? Bang Fajri. Bang Fajri. Jadi kami sebenarnya selain dari menjalankan tugas, ya, amanah pimpinan baik dari program Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolres Metro Jakarta Barat untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah. Ini terkait dalam tawuran. Tawuran ini sudah menjadi fenomena. Permasalahan yang sudah menjadi mungkin sangat prioritas untuk segera ditangani. Karena apa Pak? Karena sudah banyak terjadi, baik dari luka-luka maupun hingga meninggal dunia. Ada beberapa yang kita amankan terkait pelaku tawuran hingga akibatkan korban meninggal dunia. Itu kan kami sangat sedih ya, khususnya orang tuanya ya, apalagi orang tuanya. Jadi anak itu tawuran kemudian terkena bacokan benda tajam sehingga meninggal dunia di lokasi. Setelah meninggal diseret teman-teman yang untuk diamankan. Nah itu miris orang tuanya mengetahui, sehingga kami minta pimpinan untuk melakukan tindakan pencegahan, upaya pencegahan atau preventif. Nah ini salah satu program dari Kapolres Jakarta Barat. Beliau mengarahkan melalui Kanit Binmas untuk melakukan tindakan pencegahan agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Biasanya kami datang ke sekolah-sekolah melakukan pembinaan atau penyuluhan. Selain daripada itu melakukan intervensi kepada siswa-siswa yang terlibat tawuran yang pernah diamankan. Mungkin banyak sekali berapa sekolah yang sudah kita datangi, ternyata pihak sekolah tidak mengetahui. Jadi setelah kita amankan ada benda tajam yang barang bukti yang kita amankan senjata tajam, namun belum melaksanakan tawuran, akhirnya kita melakukan pencegahan, upaya pencegahan. Kalau sudah terjadi tawuran jatuh korban dan menghindari hal tersebut, kita melakukan pencegahan kemudian mengamankan. Setelah kita mengamankan, kita melakukan pendataan. Ya, kita melakukan pendataan yang sangat miris sekali, Pak. Kita sering menemukan ada anak SD. Ya, anak SD. Saya nggak bisa menyebutkan di mana lokasinya, yang jelas di wilayah Jakarta Barat. Dan ada bahkan anak SMP juga ya pasti ya, membacok anak SMP. Ya, anak SD membacok anak SMP. Setelah saya tanya umurmu berapa, umurnya kurang lebih 14, tapi masih kelas 6 SD Pak.
Ya mungkin selama sekolahnya bermasalah ya, entah nggak naik atau bagaimana, itu yang saya sedihnya. Masih SD. Saya mengutip beberapa orang yang merupakan saya pandang orang yang berpengaruh lah di dunia, Michio Kaku atau Albert Einstein, ya, bahwa setiap anak itu sebenarnya dilahirkan pintar. Pada intinya setiap anak itu dilahirkan pintar, namun lingkunganlah yang mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak tersebut. Yang lebih biasanya kami menyampaikan demikian, Binlu kami menyampaikan terkait permasalahan di fase-fase pertumbuhan anak. Apa sih Bang? Pembinaannya. Penyuluhan dan pembinaan. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi anak-anak masa fase pertumbuhan seperti di SMA? SMA ya, kenapa bisa bilang SMA? SMA ini sudah dianggap masuk dalam jenjang dewasa awal, gitu ya, masuk remaja akhir. Lalu masa apa pertumbuhan ini? Mulai menyukai lawan jenis, suka nih sama lawan jenis. SMP mungkin kurang tertarik, ya Bang ya, masih kinyis-kinyis lah. Tapi SMA nih sudah mulai menyukai lawan jenis. Kemudian apalagi Bang, mencari sosok figur yang dia menjadi panutan. Oh, saya mencari figur. Ketika dia mendapatkan figur yang baik, sosok yang baik, ya insya Allah mudah-mudahan dia menjadi baik. Tapi ketika dia mendapatkan sosok yang keras, dia akan terbawa. Setelah itu, selain dari lawan jenis, dia mencari jati diri. Apalagi nih Bang, kira-kira faktor lingkungannya mempengaruhi. Ya. Makanya dia sudah mencari kira-kira yang setara atau seumuran dengan dia. Makanya dia orang tua itu lebih kurang didengar biasanya dibandingkan dari temennya. Nongkrong yuk, ada ikut. Nak belajar, sholat, buru-buru gitu. Jarang, sehingga sering terjadi ribut besar. Jadi intinya adalah penyuluhan dan juga ini adalah sebuah hal yang memprihatinkan. Di sekolah manapun hampir ya namanya kenakalan remaja yang memproses dari zaman dulu. Tapi tentunya ini kan sebuah kehadiran, sebuah kehormatan, kehadiran dari bapak-bapak polisi, abang-abang polisi nih, karena muda-muda semua. Ya, jadi di sekolah ini memang sangat harus ada sentuhan dalam arti sebagai pembinaan. Karena apa? Kembali kita kan kayak abang tadi bilang mencari sosok figur. Di sini itu emang benar. Kemarin ada di sini itu ada alumni yang saya undang yang udah pada jadi polisi. Saya untuk memotivasi, udah jadi TNI, ayo motivasi aja. Ini kan salah satunya apa ya, motivasi untuk ke hal itu, untuk mencegah daripada tawuran. Karena di kita wajar kayak SMP 63 itu hampir 1.000 siswa, 700 lebih, 800 lebih. Itu kalau di komplek ini kita hampir 2.000 dengan TK, SD, SMP dan SMA. Ini sebuah karakter apa yang sangat berbeda dan didominasi oleh lingkungan tentunya. Kita makanya hadir selama ini, beliau ini yang selalu hadir dari Bimas di sini. Makanya tadi di belakang kita ngobrol, ayo seperti apa sih kelanjutannya, dan Pak Bambang ini karena dikenal di sini dari beliau pertama kali Bimas di sini ya, Babin Kamtipmas ya. Bimas di sini, dan jabatan apa sih sekarang ada di Polsek Tambora ya. Tambora tentunya, monggo. Ya, mungkin ya. Jadi dulu saya di sini saya kami jadi Babin Kamtipmas ya, setelah dipromosikan sekolah jadi Ibda, kemudian juga jadi sekarang jadi Kanit Bimas, Mas Badri ya. Kanit Bimas membawahi 11 kelurahan, 11 Bimas saya. Ya, alhamdulillah, memang tetap kita tidak lupakan ini kompleks pendidikan ya, dari SD, SMP, SMA. Ya, karena saya sekarang tanggung jawabnya bukan di sini saja, jadi di 11 kelurahan Pak. Ya, 11 kelurahan. Ya, tetap kita laksanakan intervensi
intervensi pada pelaku-pelaku yang diduga tawuran. Nah, ini dengan cara-cara kita itu yang pertama menyentuh sama siswa-siswi ini, kita jadi pembina upacara. Yang pembina upacara kita kasih arahan tuh, Nah, kemudian ada siswa aja yang kemarin saya bimbing, saya arahkan ke SMP 63 ya, SMP 63 ya, buat motivasi pada siswa-siswi ini untuk menjadi seorang polisi, baik yang wanita maupun yang laki-laki. Rupanya sangat tersentuh, sangat senang sekali saya lihat siswa-siswi, dan mudah-mudahan siswa-siswi ini bermotivasi untuk menjadi polisi. Karena apa? Karena ya banyak tanya jawab di situ. Karena tugas-tugas polisi yang semakin ke depan semakin berat. Kenapa berat? Di polsek ini saya lihat yang pensiun makin bertambah, sedangkan anggotanya itu saja. Regenerasi ada. Ini yang kita capek sekali. Kalau dulu kan bisa bergantian ya, karena personilnya banyak. Sekarang ada yang sakit menaun, terus yang pensiun, yang masuk juga nggak ada, yang pensiun berjalan terus. Ya di sini kedepannya mungkin pimpinan kita bisa lebih berpikir untuk menambah kebutuhan ujung tombak di polsek-polsek ini. Terima kasih Bunda. Ini ada pertanyaan tentunya yang sedikit berat dan sedikit menggelitik serta sedikit seriusnya begini. Kalau dulu kita ya, saya lulus tahun 96 ya, 96, sekarang udah hampir 50 tahun tentunya. Kalau dulu kita guru anak, sangat guru dan sekarang dan dulu pasti sama. Anak yang di kelas adalah anaknya guru itu. Nah, setiap berbuat yang kesalahan, agak mohon maafnya dari tanda kutip, bukan kenakalan, tapi keaktifan siswa. Kadang-kadang guru menjewer. Sekarang itu udah nggak boleh, apalagi menggambar dan lain-lainnya. Itu udah terbentur dengan undang-undang. Memarahin pun kadang-kadang nggak boleh. Ini yang jadi sebuah dilema. Nah, sekarang peranan apa sih, boleh nggak sih polisi masuk ke dalam ranahnya sekolah yang sifatnya apa? Polisi mengadakan pembinaan. Kenapa? Saya melihat dari tayangan kemarin ada seorang siswa yang tidak menggunakan helm ditegur oleh polisi, bukan ditindak, tapi mohon maaf dia malah alatnya kurang gitu loh. Padahal anak sekolah malah mau melin polisi itu bisa nggak sih polisi itu masuk ada mengadakan pembinaan kayak mungkin menghidupkan kembali polisi kecil dulu, polisi sekolah yang selama ini boleh dibilang agak redup ya. Kalau dulu kan ada di sini ada pembinaan dari Polres Jakarta Barat, itu ada dari lalu lintas itu yang dikasih atribut, dan termasuk kalinya ada sih pagi-pagi gitu loh, ngikut di depan gitu cara menyeberangkan anak. Bisa nggak sih, atau mungkin dari Subbimas ini bisa sih mengedukasi anak-anak tentang bagaimana mereka itu tidak, bahwa polisi adalah polisi sebagai apa ya, sebagai kontrolnya dari sebuah pelanggaran. Itu mengedukasi semuanya itu ke sekolah, bisa enggak sih? Izin makan. Mungkin jawaban saya menjawab sedikit, mungkin kalau seumpama kurang tepat saya katakan. Jadi gini Pak, untuk sampaikan apa, kita dulu itu bisa mengikuti kegiatan seperti pola, dan aturan-aturan. Saat ini berkembang, zaman sudah mulai berkembang, sudah masuk dunia elektronik, 4.0 ya, sudah masuk ke 5.0. Jadi ketertarikan anak-anak ini sudah mulai pudar ya? beralih, bukan pudar Pak, beralih. Nah, jadi kemudian apa? Nah, beralihnya ini sehingga dia lebih mementingkan asikannya sendiri dalam dunianya. Beda dengan dulu. Kalau dulu mungkin ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah, ada teman-teman ngumpul bersama komunikasi. Sekarang kan lebih kepada media ya, elektronik ya Pak ya.
Jadi seperti satu arah dalam dunia sendiri. Jadi permasalahannya tidak disampaikan atau hanya belajar dari media yang menurut saya kurang tepat, karena selain dari pendidikan juga perlu diarahkan. Selain daripada ilmu juga harus ada adab. Adab itulah yang mengarahkan itu melalui adab. Menurut saya adab itu ada diarahkan, yang disampaikan, dijelaskan secara langsung. Kalau kurang dari media, entah dia menerima, entah dia tidak, dunia dia. Jadi sehingga ego seseorang ini semakin meningkat, semakin tinggi rasa egosentrinya. Menurut saya Bang ya, entah kalau seumpama kurang atau salah, menurut saya ego mereka semakin tinggi karena dunia mereka, sehingga kita harus mencari formula. Apa sih langkah-langkah yang tepat untuk mengedukasi anak-anak Gen Z ini? Seperti contoh, oke, kita melakukan aplikasi atau mensisipkan himbauan-himbauan dalam dunia media secara kontinu. Ketika seorang anak membaca itu secara terus-menerus, secara tidak langsung akan masuk dalam alam bawah sadar mereka. Menurut saya seperti itu. Jadi intinya emang bukan tenggelam ya, dari program-program polisi yang dulu itu bukan tenggelam ya, tapi harus bergeser mengikuti perkembangan zaman. Ya emang benar, kalau hal-hal itu kita rasakan banget. Kita kan boleh dibilang kita kadang-kadang guru itu di sekolah kan mau berbuat itu salah, takut sebuah pelanggaran tentunya. Guru itu jadi takut nanti lapor ke polisi nih, pada seperti ini. Padahal mereka adalah anak putra putri mereka, gitu. Beliau ini guru ini. Cuma ya sama pergerakan ya, pergeseran daripada peraturan yang kayaknya gimana ya, kurang di guru itu. Kalau guru itu benar-benar falsafahnya kan guru sebagai role model, guru juga digugu dan ditiru gitu loh. Makanya anak-anak ini pengen untuk tidak ada guru itu pengen anaknya itu terlantar, anaknya itu di belakang hari itu gak baik. Tentunya minimal kayak gurunya gitu, kayak guru dan bapak gurunya. Makanya kami tentunya dari dunia pendidikan berharap banget polisi senantiasa hadir, polisi itu senantiasa di tengah-tengah kami tentunya, putra putri penerus bangsa ini. Karena apa? Disinilah itu saya merasakan mulai masuknya daripada mungkin ada aplikasi atau provokasi di dalam media itu yang notabene-nya adalah membuat mindset dari anak-anak ini bergeser ke sebuah perilaku, tentunya akhlak ini. Tentunya sekali lagi generasi muda Indonesia, para pelajar, tadi kita udah mendengarkan dari Ibda Gama tentunya menyampaikan bagaimana himbauan tentang kalian, tentang media yang lagi sekarang menjadi, kita boleh dibilang diobok-obok atau perangnya media itu. Itu tentunya dari AKP Bambang ini yang kita udah sangat kenal beliau, ini dekat dengan kita semuanya, tentunya sebuah motivasi untuk kedepannya, tidak terlibat kita tawuran atau ada sebenarnya di ini. Dan saya izin pengen tahu, ada enggak sih selain daripada judi ya? Judi online mungkin. Judi online ya, seperti itu ya. Tawuran. Ya. Ada enggak sih di mungkin media yang mengganggu daripada anak-anak itu, mungkin seks atau apa gitu. Jadi menurut saya Pak, ada beberapa yang perlu dipahami atau yang saat ini ada dalam fase pertumbuhan ini. Saya sampaikan sebelumnya, yang sampai abang sampaikan itu judi, satu lagi Pak? Tawuran. Jadi saya tambahkan 3. Dari media itu mungkin dia ingin tahu narkoba. Narkoba itu. Zaman sekarang mungkin anak-anak Gen Z lebih
sedikit untuk para narkoba. Kemudian zaman Gen Z ini lebih mudah mengakses link-link dengan cepat, ya Bang, sehingga dengan mudah mengalihkan atau permasalahannya dia ke arah yang tidak baik. Contoh, sex education, pengetahuan edukasi itu kurang, edukasi tentang seks itu kurang, ya, sehingga mereka beralih ke sana, mencari sendiri lebih mudah. Perlu diketahui Bang, sedikit saya tambahkan bahwa kerusakan otak pada masa pertumbuhan menurut saya pernah saya baca itu lebih besar dipengaruhi oleh seks ini, penyalahgunaan, bukan penyalahgunaan, Bang, seks, tentang seks ini. Jadi mungkin sebenarnya begini ya, seks itu sebuah pelajaran sebetulnya, tapi edukasinya kita kadang-kadang orang tua masih tabu, masih kalau orang Jawa bilangnya saru loh. Ada kata-kata saru mulai itu. Padahal itu yang paling menurut saya ya, yang pernah saya baca, itu lebih tinggi mempengaruhi perkembangan otak anak-anak fase pertumbuhan menurut saya ya, karena saya pernah baca demikian. Karena apa? Kenapa lebih tinggi dari apa? Dari narkoba. Karena menurut dia, wah ini adalah meningkatkan cairan dopamin, kesenangan. Dia merasa senang, happy, senang. Wah ini tersalurkan kesenangannya. Apalagi anak sekolah, wah ini sebagai semangat. Iya. Cairan dopamin, kalau saya pernah baca, cairan dopamin di otak besar depan ini bertambah. Ketika bertambah penuh, dia semakin senang. Karena kita belum sempurna, fase-fase pertumbuhan ini, anak-anak ini belum sempurna, sehingga otak besarnya tidak bertumbuh dengan baik. Akhirnya karena sering dipenuhi oleh cairan dopamin, mungkin ya Bang ya, saya pernah baca, mohon maaf kalau salah, bisa ditambahkan, dia tidak berkembang, jadi malah mengkerut Bang. Karena sering dipenuhi oleh cairan dopamin itu secara terus-menerus. Wah, ini bagus nih, dia tonton lagi, ya, dia continuous tonton terus secara terus-menerus. Itu malah nggak berkembang di otak ya? Otak besarnya tidak berkembang. Kalau yang pernah saya pelajari ya Bang ya, apa sih yang mengakibatkan seorang anak tidak berkembang? Satu, narkoba. Yang kedua, kecelakaan kena pada otak. Ketiga, narkoba, seks tadi. Seks tadi, kalau menurut saya seperti itu. Ternyata itu adalah sangat berbahaya. Lebih boleh dibilang itu dominan yang membuat perilaku kita ya. Iya betul. Perilaku anak. Ketika contoh ya Bang ya, Abang mungkin punya anak atau sering lihat anak. Seorang anak yang otak besarnya belum sempurna, otak besar sempurna kalau nggak salah saya pernah baca sekitar umur 21 sampai 25, baru bisa dikatakan sempurna di atas umur itu. Ketika seorang anak sedang bermain game, dia kan senang, merasa senang, akhirnya cairan dopamin meningkat. Ketika orang tua melihat ini anak terus-terusan main game, direbut, kemudian terjadi tantrum, ngamuk. Pernah nggak Bang melihat anak kecil tantrum, ngamuk? Nah itulah Bang contoh kecil yang gampang kita mudah amati ya. Anak itu mengamuk karena yang biasanya dia senang secara terus-menerus tidak dibatasi atau tidak diberikan aturan-aturan jadwal, jam segini boleh main, jam segini tidak diberikan. Kemudian orang tua harusnya lebih tegas dalam memberikan aturan, terutama hiburan dan tontonan menggunakan gadget ya Bang ya. Gadget memang tergantung bagaimana kita menggunakannya, banyak positif dan banyak negatifnya. Bagaimana orang tua dapat memberikan arahan, pembinaan, kemudian mendampingi anak-anak. Selain daripada itu, saya tambahkan sedikit Mas, selain dari narkoba, sex education, sekarang bullying atau perundungan. Iya, perundungan. Kalau bahasanya kita dulu apa ya? Iya. Ngecengin teman. Ini yang itu ya Rando ya, suka ngecengin ya. Iya. Ngeceng. Sekarang bullying. Jadi kenapa saya bilang bullying? Karena ini secara tidak langsung sudah menjadi makanan sehari-hari anak. Kurangnya pengetahuan dari mungkin orang tua atau mungkin kalau guru kan sudah ada ketentuannya, jurusannya KBM ya Bang ya. Tapi bullying ini karena terbiasa Bang, tidak dibatasi, sehingga anak-anak contoh atau lebih banyak anak-anak yang
bukan mengalami bang, punya kepribadian introvert. Dia lebih takut untuk maju. Karena apa pak? Karena setiap dia ingin maju, Oh iya, itu salah satunya ya. itu termasuk bullying ya bang ya. Jadi saya boleh jelaskan sedikit bang, lingkaran bullying itu ada beberapa. Pelaku utama yang menghina, bullying itu kan banyak macamnya bang ya, baik di medsos atau secara langsung ataupun tidak secara langsung. Jadi dia melakukan bullying terhadap seseorang. Nah, kemudian ada temennya, itu termasuk pelaku tuh bang. Dia nggak melakukan kejahatan tapi mendorong untuk berbuat berbuat bullying. Iya, Ada lagi satu lagi bang. Apa tuh? Dia nggak ikut-ikutan, dia tidak melakukan, tapi dia melihat. Tapi dia diam saja, tidak melakukan apapun, tidak membela korban ataupun melakukan pencegahan. Gitu. Melakukan pencegahan, dia diam aja. Termasuk tuh bang lingkaran bullying. Ada lagi yang lebih ngerinya lagi bang, potensial apa saya lupa. Dia melihat, dia tidak membantu, tapi dalam hati dia senang. Wah, itu yang paling bahaya. Itu berpotensi, itu bahaya. Senang melihat teman susah. itu paling bahaya itu. Jadi menurut saya yang paling sedih atau paling berbahaya bullying, karena kita terbiasa. Baik kita anak-anak zaman Gen Z lihat handphone, orang menghina, dianggap bercanda, kemudian itu hal biasa. Padahal itu termasuk bullying, menghina seseorang. Kita ke sekolah, ada teman kita dipanggil orang tua kita yang dipanggil. Iya, itu sering. Orang tua kita yang dipanggil. Terjadi. Sering. Itu menganggap hal biasa. Iya. Sehingga kita yang mau maju, anak yang ingin berkembang, memiliki potensi, bang ya, bukan memiliki potensi baik bidang ilmu, bidang seni, bidang agama, akan takut melangkah. Benar. Sehingga orang-orang luar tuh menyebutnya, kita orang luar negeri ini, wah orang Indonesia apa negara berkembang, terus saja berkembang kalau selama tidak ada perubahan di bullying ini, Iya, perlindungan ini. Makanya alhamdulillah begini, SMP 63 sekarang ada program sekolah ramah anak. Salah satunya yaitu melibatkan dari bapak-bapak unsur Polri ini untuk salah satunya mengedukasi seperti ini Ya, tentang bullying tadi. Betul, Pak. Jadi benar-benar harus sekolah ramah anak. Karena apa, di sini kita sering melihat, mendengar, yaitu kayak tadi abang sampaikan, manggilnya anak itu bukan nama anak, tapi yang dipanggil orang tua. Itu sering orang tua. Kedua ada begini yang panggilan kadang-kadang saya itu kalah set kadang-kadang ini. Manggil temennya itu dengan anjir. Atau fisik ini Pak. Iya. Ompel. Iya, anjir itu benar. Kamu nggak boleh manggil anjir. Anjir itu apa? Nggak tahu. Anjir itu apa? Kamu justru kenapa kamu melakukan hal-hal yang tidak tahu? Ini tentunya dari kita pun sangat terima kasih. Mudah-mudahan ini didengar dan ditonton oleh Kapolri ini. Mudah-mudahan nanti ya beliau-beliau ini garda terdepan ini di masyarakat. Binamas ini sudah hadir di SMP 63 maupun di komplek pendidikan Tambora. Tentunya saya secara pribadi dan kita semua dunia pendidikan mengucapkan terima kasih. Dan tidak henti-hentinya mari kita berbuat baik buat masa depan putra putri Indonesia. Terima kasih keundangan ya. Oke.